Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu. Perkenalkan, saya adalah Guru Pamong dari LPTK Universitas Katolik Santo Tomas. Kali ini saya akan membagikan praktik baik, mentoring dan pembimbingan bagi calon guru PPG Prajabatan yang saya lakukan di sekolah saya, SMP Negeri 4 Binjai. Guru Pamong dalam pendidikan profesi guru, khususnya pendidikan profesi guru Prajabatan, memiliki tanggung jawab yang sangat penting untuk memajukan pendidikan Indonesia. Guru Pamong memiliki tanggung jawab untuk melakukan mentoring secara transformatif, secara intensif dan reflektif terhadap calon guru agar mereka dapat mengintegrasikan konten materi teori pedagogik dengan praktek di kelas yang bermakna dan berorientasi pada peserta didik. Selain itu, Guru Pamong juga membimbing calon guru agar mampu menginternalisasi nilai-nilai kurikulum nasional yang menekankan pada pembelajaran mendalam dan pembentukan 8 dimensi profil lulusan. Namun, situasi pendidikan tempat saya bertugas sebagai Guru Pamong di SMP Negeri 4 Binjai yang bekerja sama dengan LPTK Universitas Katolik Santo Tomas melihat bahwa proses pembelajaran di kelas masih didominasi oleh proses pembelajaran prosedural, yakni guru menjelaskan, siswa mencatat, dan menghitung. Guru masih cenderung hanya fokus pada dimensi satu, yaitu the mathematics. Tentunya ini akan mengorbankan pemahaman konseptual dan koneksi antar materi. Siswa jarang diajak untuk berargumen ataupun berdiskusi secara mendalam. Akibatnya menjadikan kelas kurang powerful. Rendahnya agensi siswa, di mana siswa jarang memiliki kesempatan untuk menjelaskan penalaran mereka sendiri dan menjadikan ide mereka sebagai pijakan pembangunan konsep. Hal ini tentunya akan berdampak pada rendahnya dimensi mandiri penalaran kritis dari 8 dimensi profil lulusan. Menjadi tantangan bagi saya sebagai Guru Pamong bagaimana mewujudkan pembelajaran mendalam dan mentransformasi calon guru dari pengajaran yang prosedur menjadi fasilitator konsep adalah sebuah tugas menantang. Tantangan utama yang saya identifikasi sebagai Guru Pamong adalah sebagai berikut. Yang pertama, hambatan pedagogis dan psikologis. Beberapa calon guru merasa tertekan karena harus menyelesaikan materi sekaligus melakukan inovasi di dalam pembelajaran. Karena tentunya mereka belum terbiasa dengan tuntutan kurikulum yang ada di sekolah. Hal ini menciptakan kecenderungan bagi mereka untuk mengambil jalan pintas dengan mengajar secara prosedural. Kemudian berikutnya adalah ketakutan mereka berefleksi. Adanya persepsi bahwa ketika calon guru diobservasi dan supervisi, maka ini adalah sebagai bentuk penilaian kinerjanya. Akibatnya mereka seperti dihakimi ketika dilakukan observasi atau supervisi. Padahal tujuan dari observasi dan supervisi adalah untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Sinergi antara lesson study dan supervisi klinis berbasis 5 dimensi matematika. Aksi yang pertama saya mulai dalam 3 tahap. Yaitu aksi ini adalah aksi lesson study. Dalam lesson study saya mulai dahulu dengan perencanaan. Selamat pagi Bapak. Pada tahap ini kami secara kolaboratif menyusun RPP atau modul ajar yang sesuai dengan 5 dimensi matematika. Dalam hal ini tentunya Guru Pamong berperan terlebih dahulu sebagai role model bagaimana cara merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa dan berfokus pada pemahaman konseptual bukan sekedar prosedur. Nah, setelah itu calon guru melakukan juga hal yang sama. Berikutnya adalah pelaksanaan. Guru Pamong dan calon guru melaksanakan IPP yang telah direncanakan. Guru Pamong bertindak terlebih dahulu sebagai contoh dalam kegiatan ini. Selanjutnya calon guru yang menjadi model. Kalau misal panjang papannya 2 meter dan lebar 1 cm,
papan luasnya 0,4 meter kuadrat. Berapa tadi papannya panjangnya? Tahap ketiga atau terakhir dari lesson study adalah refleksi. Refleksi adalah kunci bagaimana kita akan melakukan perbaikan, peningkatan pembelajaran untuk siklus berikutnya. Dengan catatan fokusnya tentunya adalah 5 dimensi matematika. Nah, aksi yang pertama ini saya sinergikan dengan aksi yang kedua. Saya tetap melakukan mentoring secara individual. Tujuannya adalah supaya mereka juga memiliki kemampuan untuk mengembangkan pembelajarannya di kelas, praktik pengajarannya secara individual. Aksi kedua pada supervisi klinis ini saya mulai pada tahap pra-observasi, menekankan fokus observasi yang akan mereka ingin tingkatkan di kelas. Tujuan observasi apa? Apakah mereka ingin meningkatkan aktivitas siswa dalam kelompok atau hal lainnya? Nah, setelah kita menyepakati fokus dari supervisi klinis, maka berikutnya kita akan melakukan pelaksanaannya di kelas. Instrumen 5 dimensi matematika menjadi panduan saya untuk melihat bagaimana terkait pelaksanaan pembelajaran di kelas. Yang besar sudutnya lebih dari 90 derajat. Lalu bagaimana? Jadi ini merupakan segitiga lancip kan. Tahap terpenting kembali kepada refleksi tentunya adalah bagaimana kita melihat bagaimana pelaksanaan pembelajaran di kelas yang telah mereka laksanakan. Secara personal mereka akan merefleksi terlebih dahulu diri mereka. Selanjutnya kita akan berdiskusi bersama bagaimana perencanaan perbaikannya di kelas. Dengan pelaksanaan SILP 5D ini, saya melihat calon guru mengalami peningkatan profesional dalam mengajar, baik secara konten materi maupun secara pedagogisnya. Hal ini terlihat dari pergeseran mereka dari 5 kemampuan matematikanya dari level 1 menjadi level 2 ataupun level 3. Siswa juga memiliki respon yang positif terkait pembelajaran. Untuk praktik baik ini, keberlanjutannya menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh pihak lain. Berbagi praktik baik adalah salah satu cara yang saya lakukan agar metode ini ataupun model SILP 5D ini dapat diimplementasikan oleh pihak lain, guru pawang lain atau guru-guru lain. Demikianlah proses mentoring ataupun pembimbingan yang saya lakukan bagi calon guru di sekolah saya, bekerja sama dengan LPTK Universitas Katolik Santo Tomas. Salam dan sukses Bapak Ibu Guru PAUD. Dalam proses pembelajaran saya tidak hanya memberikan langsung ke rumus ke anak-anak, karena saya memberikan materi teorema Pythagoras dengan menyampaikan bagaimana mereka untuk dapat memahami dengan cara mereka mengukur, menggambar, dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata. Setelah kami belajar teorema Pythagoras, saya merasa pembelajaran matematika sekarang itu lebih seru karena kami mencari sendiri rumusnya sebelum ibu guru memberitahu, dari menggambar, mengukur, dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami dapat memahami dari mana rumus A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Lesson study dan inquiry kolaboratif terkait dengan pembelajaran mendalam, saya melihat bahwasanya inquiry kolaboratif dan lesson study tersebut telah terlihat, telah terlaksana dan telah berjalan dengan baik, diterapkan oleh Bapak Ibu Guru di SMP Negeri 4 Binjai. Dan saya lihat juga bahwasanya anak-anak mereka paham dan mengerti tentang materi teorema Pythagoras yang diterangkan oleh Bapak Ibu Guru tersebut. Terima kasih.